Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, anak didik Bapak yang Bapak banggakan semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah bil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, sebelum masuk kita ke pelajaran kita pada pagi ini, ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Kepada ketua kelas dipersilakan. Berdiri. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Doa dimulai. Baik, setelah berdoa, cek dulu semua, dirapikan meja kursinya. Bajunya rapikan. Kalau meja kursi sudah rapi, baju rapi, belajar akan menyenangkan. Nah, ini sudah pagi, mungkin tidak mandi, bahkan cuci muka pun tidak, baju pun tadi rapikan, ya gelisah belajarnya. Apalagi bisa jadi tadi malam begadang. Begadangnya bukan sholat tahajud atau membantu orang tua, tetapi menonton game HP. Nah itu, mudah-mudahan anak didik Bapak tidak begitu semuanya, ya. Tidak semuanya begitu. Seorang pun tidak seperti itu, ya. Nah, alhamdulillah. Nah baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu semua anak didik Bapak. Ada yang tak hadir? Hari ini ada? Ya, hadir semua ya. Ya. Minggu yang lalu ada 2 orang yang tak hadir. Ada 1 orang ya karena orang tuanya katanya sakit. Ada 1 lagi di surat itu kita baca kurang sehat katanya, sakit. Oh udah, Nurul udah datang. Udah sehat Nurul? Dah. Alhamdulillah udah sehat. Anak baik, anak didik Bapak yang Bapak cintai, banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Materi kita hari ini adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Itu materi kita dulu kita hari ini. Hidup tenang. Siapa yang menjamin tenang itu? Allah. Allah yang menjamin tenang. Kalau katanya jujur, amanah dan istiqomah, hidup akan tenang kata Allah. Kalau yang 3 ini dijalankan, dilaksanakan. Nah baik, sebelum itu maka Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar. Apa saja dasar-dasar yang harus diketahui, dipelajari, dipahami, dan harus dilaksanakan dalam materi ini. Coba lihat di layar monitor, tampilan layar. Ada kompetensi dasar yang harus dicapai. Coba perhatikan. Bapak akan tunjukkan
Kontrol bukan untuk memukul, tapi untuk mengarahkan pelajaran. Ya. Pertama, menghargai perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Perilaku jujur. Kemudian yang kedua, menghargai perilaku amanah sebagai implementasi dari surah Al-Anfal ayat 27. Semua dalilnya Allah sebutkan di Quran. Ya. Kemudian perilaku istiqomah dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Itu yang tiga itu. Dalilnya dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Kemudian ada indikator. Indikator pencapaian kompetensi maksudnya itu sebagai jalan, cara supaya tercapai kompetensi dasar itu tadi. Apa caranya? Pertama, menjelaskan pengertian amanah, kemudian pengertian jujur, pengertian istiqomah. Harus tahu dulu dasarnya pengertiannya. Kemudian menyebutkan menjelaskan, kemudian diharapkan mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu intinya. Kalau dipelajari jujur, istiqomah, kemudian apalagi amanah, tak dipraktekkan, ya berarti sama saja hanya di buku dan di kepala, jangankan dihafal. Mungkin di buku itu tadi tulis, jangankan diamalkan, dipelajari itu tidak dipahami. Nah baik, anak di bapak yang bapak banggakan, itu dia yang harus dicapai. Sebelum bapak jelaskan isi materi kita, tentu ada baiknya kita mereview kembali pelajaran minggu yang lalu. Materi kita minggu yang lalu adalah apa materi kita minggu yang lalu yang kita pelajari? Mengenai pelaksanaan sholat berjemaah. Bapak bertanya, siapa yang masih mengingat apa pengertian sholat berjemaah? Tunjuk tangan, sebutkan. Ayo. Udah lupa apa malu? Khawatirnya bukan malu, tapi lupa, padahal baru 6 atau 7 hari. Penelitian menyebutkan hafalan seseorang akan hilang dalam waktu 12 hari kalau tak ada diulang-ulang. Ini baru 7 hari. Baru 7 hari. Makanya orang hafiz itu yang menghafal Quran diulang-ulang, merojaah terus supaya tetap selalu lengket di memori otaknya. Kita baru 7 hari, 6 hari. Ayo, ada yang tahu pengertian sholat berjemaah pelajaran kita minggu yang lalu? Ya sebutkan. Nur Hayati, apa pengertiannya? Iya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang secara bersama-sama. Iya, bagus. Sholat berjamaah sholat yang dilaksanakan 2 orang secara bersama-sama. 70. Sikit lagi. Siapa yang menambahkan biar sempurna? 2 orang bersama-sama. Apa hanya 2 orang saja? Sholat berjamaah itu boleh. Ada yang bisa menambahkan? 2 kata saja ditambahi sudah sempurna. Enggak ada? Nah baik, Bapak akan menyempurnakan. Benar yang disampaikan sahabat kalian tadi, sholat berjemaah sholat yang dilaksanakan oleh 2 orang secara bersama-sama, tapi belum sempurna jawabannya. Sholat berjemaah adalah sholat yang dilaksanakan 2 orang atau lebih secara bersama-sama. 2 orang atau lebih. Nah, artinya boleh 3, 4, 5, 6, 7. Minimal berarti 2 orang. Kalau sendiri tak sholat berjemaah, namanya sholat munfarid. Nah baik, anak didik Bapak, masuk kita ke materi kita pada hari ini, yaitu hidup tenang dengan jujur, amanah dan istiqomah.
Nah, ada yang tahu pengertian jujur? Siapa? Ada yang tahu pengertian jujur? Sebelum Bapak jelaskan. Ada yang tahu pengertian jujur? Pengertian amanah? Pengertian istiqomah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jujur. Kan sering itu diucapkan kan? Jujurlah pada aku katanya. Berarti bagaimana itu kalau dibilang begitu? Apa lawan kata jujur? Berbohong. Berarti apa pengertian jujur? Pengertian sederhananya adalah jujur. Ayo ditulis. Ada yang nggak mau buku tulis? Kalau ada yang tidak bawa buku tulis dan pulpen, wah, ibarat pepatah seperti seorang petani pergi ke kebun atau ke ladang, tidak membawa cangkul atau parang. Jadi mau ngapain jadi ladang? Berarti mau tidur tidur. Ya kalau musim jaga padi bisa lah usir burung pipit. Tapi kalau tidak, perlu menyiangi rumput, membersihkan ladang, apa boleh buat? Nah, siswa juga begitu. Pulpen, buku itu alat utama. Sudah ditulis? Nah, baik. Nah, alhamdulillah anak didik Bapak yang Bapak banggakan, pengertian jujur sudah ditulis, pengertian amanah sudah, pengertian istiqomah sudah ditulis. Alhamdulillah. Bapak juga sudah jelaskan. Kemudian tadi kita sudah tayangkan di video bagaimana perilaku jujur, bagaimana perilaku amanah, bagaimana perilaku istiqomah. Nah, sudah kita tayangkan di video dan kita bersama-sama. Nah, tentunya sebagai pelajaran kepada kita semua dari video yang kita angkat tadi adalah untuk mengambil contoh pengertian dan hikmah dari itu semua. Nah, baik anak didik Bapak, ada yang mau dipertanyakan dari isi materi yang Bapak sampaikan pada hari ini? Ada yang mau dipertanyakan? Kalau ada yang mau ditanya, tanyakan. Tidak usah malu-malu. Siapa yang terbiasa bertanya, menjawab, maka akan biasa mengasah ini pikirannya, kemudian melatih mentalnya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas semua? Jelas. Dimengerti? Ngerti. Kalau ada yang bilang mengerti, ternyata tak mengerti, berarti tak jujur. Nah, kembali ke pelajaran tadi. Nah, iya. Nah, pergi Budi, bantu abangmu usir burung pipit di padi kita di sawah katanya. Oh iya. Iya mak, iya. Ternyata nggak sampai detik. Pas lewat di belakang masjid ada kawannya main kelereng di situ. Berarti tak jujur. Ini bawakan dulu makan siang kakakmu ini di ladang. Kemudian ini ada buah ini, bawakan ke sana, ada 2 biji ini. Iya, pas di jalan, biar saya 2 kali makan buah ini pikirnya, 2 memang orang itu kakaknya 1, dia 1. Seharusnya kan 1. Ya. Tapi pikirannya aku makan 1 ini, sambil dimakannya satu dimakannya ini tadi, tinggal 1 lagi, sampai di ladang dibantunya lagi makannya 1 itu. Berarti tak amanah. Nah itu dia, nggak amanah. Nah, istiqomah, ini erat kaitannya dengan pertama amalan. Rasulullah sangat mencintai seseorang yang istiqomah dalam beramal. Termasuk pembahasan kita minggu yang lalu dalam pelaksanaan sholat berjamaah.
Siapa yang melaksanakan sholat berjamaah istiqomah, Allah paling menyukai itu. Jangan hari ini baca Qur'annya sampai 10-20 lembar, besok tak ada lagi. Lebih baik hari ini 1-2 ayat, besok juga terus. Bahasa kerennya itu continue, terus menerus. Jadi itu ya. Istiqomah sebagai seorang siswa apa? Sebagai seorang siswa, istiqomah itu teguh pendirian. Kemudian terus melaksanakan kebaikan-kebaikan. Sama dengan bersekolah. Hari ini bersekolah, besok bersekolah, besok. Istiqomah namanya terus tuh. Ada kan enggak? Dalam 2 minggu sekali enggak sekolah, ada seminggu sekali pasal 1 pekan tak sekolah, tak istiqomah dalam bersekolah. Belum lagi dalam amal, pulang sekolah terbiasa sholat zuhur hari ini, besok, lusa-lusa tak lagi, berarti tak istiqomah, tak terus menerus, tak continue. Nah baik, anak ibu bapak yang bapak banggakan, itu kesimpulan kita dari pelajaran kita pada kesempatan ini. Tugas minggu depan dari materi kita hari ini adalah, pertama tugasnya adalah dari 3 dalil itu tadi, Bapak meminta untuk menghafalkan surah Al-Baqarah ayat 42. Ya, surah Al-Baqarah ayat 42 ditulis di bukunya agar jangan lupa. Nah, minggu depan satu-satu orang Bapak panggil maju ke depan untuk menghafalkan itu. Bapak akan periksa kaidah tajwid dan makhrajnya. Jangan seperti membaca koran. Nah, itu dia. Nah, baik, kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Insyaallah Allah mengajarkan guru kita untuk bertemu lagi pada pelajaran yang akan datang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.